Rekan-rekan travel sekalian, mari kita lanjutkan demonstrasi penggunaan aplikasi travel ini. Untuk menggunakan demonya, mari kita lihat di demo aplikasi travel.com. Kita akan coba mendemokan dari 4 menu yang berbeda. Yang pertama adalah menu tiketing. Untuk menu tiketing, masukkan login tiketing, kemudian password 123. Ini adalah tampilan menu utama tiketing. Anda bisa lihat di sini adalah nama perusahaannya, ada logo, ada ganti password, dan ini adalah menunya. Menu tiketing ini terdiri dari banyak modul: invoicing, pembelian, informasi, laporan. Mari kita demonstrasikan bagaimana cara mengentry sebuah penjualan tiket pesawat. Yang pertama adalah klik invoicing, maka akan muncul banyak sekali fungsi-fungsi. Dalam aplikasi ini terdapat 2 tahap, yaitu registrasi dan pengesahan. Jadi untuk mengentry data penjualan, ini masuk ke dalam menu registrasi invoice penjualan. Ini adalah data yang sudah ada. Pertama adalah klik tambah, kemudian pilih customer. Jika belum ada maka boleh ditambahkan. Pilih customer. Kita coba misalnya ambil Bapak Anton. Kita oke. Kemudian kita pilih term of pay-nya, katakanlah misalnya cash. Valutanya IDR. Kita ketik di sini adalah tiket Lion. Katakanlah misalnya flight-nya 230 dari Jakarta ke Surabaya. Sedangkan catatan LG kita kosongkan dulu. Ini adalah sebenarnya untuk melink antara invoice dengan LG. Kemudian kita oke. Satu data record sudah terbentuk, yaitu adalah flight JT230 dari Jakarta ke Surabaya. Kemudian ini adalah produk-produknya. Ada tiket, hotel, tour, dokumen, transportasi, dan lain-lain. Jika tidak ada data yang atau itinerary yang di luar ini, maka bisa ditambahkan nanti di others. Kita tadi transaksi untuk tiket. Kita pilih datanya, kemudian kita pilih tiket. Kemudian kita pilih tambah. Maka akan muncul formulir tiket. Kemudian kita pilih itemnya. Oke. Kita pilih tiket domestic Lion. Jika misalnya belum ada item untuk tiketing ini, maka bisa ditambahkan di data master tiketing. Kemudian kita oke. Flight numbernya adalah JT230. Kemudian dari Jakarta ke Surabaya, kelas Yankee. Kemudian di sini kita pilih tanggal. Ini adalah estimate time departure. Katakanlah misalnya jam 10. Kemudian hari yang sama tiba, tanggal 8. Kemudian estimate time arrival, katakanlah 1 jam, berarti jam 11. Kemudian status oke. Kemudian nomor konfirmasi booking dan nomor tiketnya. Jika belum ada maka diisi saja titik. Seperti itu. Kemudian ini adalah selling, ini costing. Selling, costing. Biasanya sekarang itu karena sudah digabung, maka digabung saja di sini semua. Jadi misalnya katakanlah saya 1 juta. Otomatis sistem akan mengkalkulasi berapa profitnya, ya. 1 juta. Itu. Kalau ada CNCAP, ada insentif, bisa diisi di sini. Seperti ini. Jadi boleh saya jelaskan bahwa surcharge ini adalah biaya bakar, service fee, katakanlah misalnya biaya administrasi. Kemudian ada fee travel, misalnya adalah biaya yang dibebankan travel kepada penumpang. CNCAP, misalnya katakanlah misalnya bahwa ada tambahan-tambahan CNCAP. Insentif ini biasanya untuk karyawan. Kemudian costingnya yang di sini adalah NTA, Net Travel Agent, katakanlah misalnya 950.000. Sehingga dapat profit 50.000 untuk satu tiket. Kemudian diisi namanya siapa yang terbang, katakanlah misalnya namanya adalah Anton, seperti itu. Kemudian di sini kita isikan keterangan yang belum lengkap untuk melengkapi transaksi, katakanlah misalnya tiket JT230, seperti itu. Kemudian kita oke.
Ini untuk satu penumpang. Kalau misalnya ada penumpang lain bisa ditambahkan atau bisa di-copy seperti itu. Kemudian kita pilih lagi invoice, maka kita bisa mencetak yang namanya cetak reservasi untuk melihat tampilan informasi invoice-nya seperti ini. Kita start download, kita open. Rekan-rekan bisa melihat semuanya. Ini adalah tampilan invoicing, tapi adalah masih berbentuk reservasi form. Di sini ada ditransfer ke rekening apa. Kemudian ini adalah membernya. Kemudian ada nama, alamat dan lengkap, semuanya lengkap 1 juta. Ya, seperti ini. Jika mau cetak maka diklik print, maka ini akan bisa langsung dicetak ke printer agar tamu bisa pergi ke kasir untuk membayar seperti itu. Ini contoh salah satu mengentry data penjualan tiket. Masih banyak lagi. Ya, setelah mengentry ini maka harus dilakukan proses kirim untuk disahkan. Kemudian kita sahkan data yang tadi, yang 1 juta tadi untuk di-approve sama manajer dan agar kasir bisa melihat data ini untuk dilakukan proses penerimaan uang seperti itu. Nah, ini adalah satu contoh mengentry data invoicing. Menu-menu yang lain misalnya seperti LG seperti ini bisa juga ya. Kita lihat misalnya registrasi LG. Ini registrasi LG yang sudah ada. Katakanlah misalnya kita tambah, kita pilih nomor invoice yang ada. Artinya kita menjual tapi kita membeli dari travel agent yang lain. Atau bisa juga tidak ada. Misalnya kita membuat LG terlebih dahulu. Misalnya katakanlah dengan kita klik langsung vendor, katakanlah dengan Lion. Seperti ini, IDR. Katakanlah misalnya Mr. Anton. Ya. Rutenya adalah Jakarta, Surabaya. Nomor bookingnya ini sampel saja, price-nya 950.000. Seperti ini. Kita langsung oke. Kemudian kita kirim. Kemudian kita sahkan. Maka data tadi akan masuk ke kasir untuk dilakukan proses pencetakan. Seperti itu. Untuk melihat data-data yang sudah ada atau data invoicing yang sudah di-entry, bisa kita lihat di informasi penjualan. Ya, kita bisa klik di sini, klik kanan, open di tab, maka akan muncul data di sini. Kemudian bisa kita oke lagi, maka akan muncul data-data yang tadi. Seperti ini. Ini data yang tadi kita entry, seperti ini sudah sah. Ini juga bisa kita ekspor ke Excel. Jadi seluruh datanya akan diekspor ke Excel untuk disajikan kembali. Seperti ini. Ya. Kemudian juga misalnya informasi tentang LG. Di sini ada, kita bisa klik di sini. Kemudian kita oke, maka seluruh data LG tadi yang sudah kita entry, yang ini akan muncul di sini. Ini juga bisa kita ekspor ke Excel seperti itu. Baik rekan-rekan travel, di sini juga ada yang namanya laporan. Laporan ini bisa per airline, per karyawan, per produk. Bisa juga ada sini laporan aging, baik piutang maupun hutang. Seperti ini. Ini bisa dilakukan di sini. Katakanlah misalnya kita mencetak laporan per produk. Kita ambil semua. Ya, kita oke. Ini bisa kita pilih sebenarnya. Bisa kita pilih dari tanggal berapa. Kita pilih kode customer juga bisa. Kita ambil semua saja biar langsung keluar. Kita start, kita open. Maka akan muncul data yang kita entry tadi, seperti ini. Ini laporannya. Seperti ini. Laporan namanya. Oke. Baik rekan-rekan sekalian. Untuk selanjutnya kita akan lanjutkan dengan demo bagaimana cara proses melakukan penerimaan pembayaran atas transaksi penjualan tiket tadi. Oke, kita lanjut pada login demo kasir.